Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yarsi dimanapun Anda berada, kembali hadir bersama kami tim promosi kesehatan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang 4. Bersama saya Novrianti dalam acara Dialog Interaktif bersama dokter spesialis anak Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang 4. Nah, sahabat Yarsi, dengan maraknya kasus penyakit demam berdarah di Pasaman Barat, maka untuk dialog interaktif kali ini kami mengusung tema yaitu tentang penyakit demam berdarah pada anak. Nah, telah hadir narasumber kita yaitu Dr. Alfi Maido Alius SPA. Baiklah Pak, langsung saja sama pertanyaan ya Pak ya. Demam berdarah pada anak ialah suatu penyakit dengan keluhan utama demam ya. Demam itu yang diakibatkan oleh infeksi virus dengue yang diakibatkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Biasanya pada demam berdarah ini orang anak akan mengeluhkan demam tinggi yang terjadi secara mendadak. Itu biasanya terjadi selama 2 sampai 7 hari. Perbedaannya, kalau pada demam berdarah, biasanya itu keluhan utamanya itu demam disertai nyeri-nyeri persendian. Terkhususnya untuk demam berdarah itu demam itu biasanya terjadi mendadak dan terus-menerus. Perbedaannya dengan demam biasa, contoh demam yang diakibatkan oleh influenza. Biasanya itu demamnya tidak begitu tinggi dan disertai keluhan biasanya seperti batuk pilek. Sedangkan pada demam berdarah biasanya itu jarang disertai keluhan batuk pilek. Untuk demam berdarah biasanya itu ada keluhan lain biasanya. Kadang kalau dia berlangsung lebih dari 5 hari bisa nanti muncul tanda-tanda perdarahan seperti mimisan, gusi berdarah, atau malah bisa sampai penurunan kesadaran akibat perdarahan di otak. Nah, kalau pada demam biasa bisa dipastikan itu tidak muncul keluhan seperti itu. Dan itu bisa sembuh sendiri kadang dengan istirahat, banyak minum dalam 3 sampai 5 hari. Jadi secara umum sebenarnya demam berdarah ini terdapat 3 fase untuk penyakitnya. Yang pertama itu dinamakan fase demam. Fase demamnya biasa itu terjadi selama 2 sampai 7 hari. Biasanya anak itu akan mengeluhkan demam tinggi ya. Kalau demam tinggi itu kan demam di atas 39 atau bahkan di atas 40 derajat Celcius. Lalu keluhan yang lain apalagi nyeri-nyeri persendian Bu. Biasanya dia tulang-tulangnya nyeri katanya atau belakang matanya nyeri. Apalagi biasanya keluhannya, biasa anak itu akan mengeluhkan juga tidak nafsu makan, ya mual-mual bahkan hingga muntah. Nah, nanti itu biasanya itu di fase demam. Lalu yang kedua itu di fase kritis. Nah, pada fase kritis ini nanti biasanya itu yang banyak sahabat Yarsi atau juga Bapak Ibu sekalian, kita itu sebagai orang tua tertipu biasanya. Biasanya pada fase kritis ini demam yang awalnya tinggi di atas 39, di atas 40, itu demamnya bisa sampai normal di bawah 37 derajat Celcius. Padahal pada fase inilah biasanya terjadi permasalahan pada anak. Biasanya trombosit yang mulai turun nanti atau mulai muncul tanda-tanda perdarahan. Lalu nanti jika setelah melewati fase kritis tersebut akan ditemukan fase penyembuhan. Biasanya fase penyembuhan ini itu muncul biasanya setelah 6 sampai 7 hari. Nah, biasanya itu terjadi 2 sampai 3 hari hingga nanti anak tersebut pulih kembali. Jadi ada beberapa hal yang harus dipantau oleh sahabat Yarsi di rumah ataupun Bapak Ibu sekalian. Beberapa keluhan yang sebaiknya kita membawa anak kita berobat ke rumah sakit. Keluhan yang pertama yaitu demam yang tinggi terus-menerus meskipun sudah diberikan obat penurun panas. Ya, jadi udah kita berikan tuh obat penurun panas, baru 2-3 jam udah diberikan obat, demamnya naik lagi, bahkan demamnya sampai menggigil. Lalu keluhan yang kedua, anak itu dia muntah terus-menerus Bu Novi. Itu biasanya tuh terjadi pada
fase-fase kritis tuh biasanya. Jadi setiap makan muntah, tidak makan pun dia muntah juga. Itu sebaiknya itu segera dibawa ke rumah sakit. Lalu keluhan yang ketiga, biasa anak tuh akan mengeluhkan nyeri perut, Bu Novi. Jadi nyeri perut tuh terus menerus sampai anak tuh mungkin bisa sampai menangis kesakitan. Apalagi biasanya sampai kondisi gawatnya itu Bu Novi, dia bisa lemas ya, pipisnya jarang, bahkan bisa sampai sesak nafas. Kalau kondisi itu terjadi, itu berarti kondisinya sudah berat dan harus segera langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, itu bukan. Ini ada beberapa pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk menegakkan seorang anak tersebut apa memang mengalami demam berdarah atau mengalami demam yang lain. Biasanya kan kalau screening awal kita pemeriksaan baik itu di puskesmas ya, di klinik ataupun di rumah sakit, biasanya kan diperiksa darah rutin namanya Bu. Kita periksa hemoglobinnya, kita periksa trombositnya. Biasanya pada pasien demam berdarah akan terjadi penurunan trombosit. Normal trombosit itu kan di atas 150.000. Biasanya kalau demam berdarah itu dia di bawah 100.000. Tapi ada pemeriksaan awal lain yang bisa kita pemeriksa seperti pemeriksaan NS1 namanya. Pemeriksaan NS1 ini bahkan di puskesmas itu juga bisa dikerjakan. Itu biasanya dikerjakan di awal-awal demam, biasanya demam hari pertama sampai demam hari ketiga. Dan yang terakhir itu bisa juga dilakukan pemeriksaan antibodi demam berdarah. Tapi itu biasanya sih jarang kita lakukan di daerah kita. Itu biasa dilakukan di pusat biasanya. Jadi sebenarnya untuk pencegahan yang bisa Bapak, Ibu, dan sahabat Yarsi sekalian lakukan di rumah, itu kan sudah sering tuh kita dengar istilah di medsos ataupun di TV 3M. Tapi sekarang kan udah ditambah lagi tuh istilahnya Bu Novi 3M plus ya. Jadi 3M plus itu yang pertama menutup bak dan tempat penampungan air ya, lalu menguras bak mandi dan tempat penampungan air serta menyingkirkan barang-barang bekas. Itu untuk 3M-nya. Plus mencegah gigitan nyamuk serta mencegah perkembangbiakan nyamuk. Itu banyak biasa kita lakukan Bu Novi, seperti memasang kawat nyamuk misalnya di rumah, atau kalau misalnya lagi musim hujan banyak genangan air, bisa kita gunakan kelambu ataupun mungkin cairan untuk seperti sovel untuk mencegah gigitan nyamuk. Dan yang terpenting juga itu kita meningkatkan daya tahan tubuh anak kita dengan istirahat dan makan makanan bergizi. Dan jangan lupa segera bawa ke rumah sakit kalau terdapat tanda-tanda seperti yang saya sampaikan tadi, demam tinggi yang terjadi terus-menerus, muntah berketerusan, dan juga nyeri perut berketerusan, supaya anak kita nantinya bisa terhindar dari kondisi fatal dan kondisi mengancam nyawa. Baik, ini Bu Novi. Terima kasih dokter atas pemaparan materi kita pada kali ini yang pastinya sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan sahabat Yarsi, demikianlah dialog interaktif kita pada kesempatan kali ini. Tetap waspada akan penyakit demam berdarah, terutama untuk anak-anak kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.